Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian. Pada kesempatan dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul prediksi harga saham BBRI menggunakan LSTM untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk yang pertama, apa itu LSTM atau Long Short Term Memory? Merupakan sebuah algoritma deep learning yang populer dan cocok digunakan untuk membuat prediksi dan klasifikasi yang berhubungan dengan waktu. Nah, di mana ini merupakan salah satu contoh arsitekturnya ya. Mana ada sebuah layer, lalu ada proses, lalu ada layer output. Nah, lalu selanjutnya informasi yang dikumpulkan oleh algoritma LSTM kemudian akan disimpan oleh shell dan manipulasi memori dilakukan oleh komponen yang disebut dengan gate. Ini gate ya, initial, ini gate, dan out. Dan ada 3 jenis gate pada algoritma LSTM, diantaranya forget gate, input gate, dan output gate. Oke. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah analisis pada Google Colab ya, dengan alat dan sumber dataset, yaitu untuk alatnya terlebih dahulu, untuk alatnya dari Python, terus ada library YFinance atau Yahoo Finance untuk data, dan Pandas untuk analisis, dan TensorFlow or Keras untuk model LSTM. Dan selanjutnya datanya atau datasetnya merupakan data historis harga saham BBRI.jk dari Yahoo Finance. Nah, untuk datasetnya sendiri bisa dilihat di sini ya. Ini ada website resminya Yahoo Finance. Jadi kita tinggal mengimport Yahoo Finance dan data ini akan diberikan secara open source. Oke, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pengumpulan dan persiapan data. Dimana di sini disebutnya ticker ya. Di sini disebutnya ticker. Tickernya yaitu BBRI.jk dengan start date-nya dari tanggal 20 bulan 1 tahun 2019 dan end date-nya adalah tanggal 15 bulan 7 2025. Kebetulan saya membuat analisisnya pada tanggal tersebut ya. Nanti pas demo saya coba tingkatkan analisisnya, dan dengan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini cuma sampling data ya dari awal, yaitu 5 data awal, dan selanjutnya pada tahap 2 adalah pembuatan model, membangun model LSTM dengan arsitektur yang telah ditentukan. Nah, kalau yang ketiga adalah training model dengan 80% data historis. Nah, tapi untuk sisanya kemana, yaitu sisa 20% nya sebagai evaluasi atau validasi datanya. Nah, ini untuk hasil prediksi harga saham BBRI.jk menggunakan LSTM. Untuk prosesnya nanti akan saya perlihatkan demonya. Di sini bisa dilihat ya, kenaikan penurunan, dan ini yang warna oranye itu adalah prediksi, sedangkan yang warna merah adalah aktual ya, yang 20% tadi. Ini adalah aktualnya dan ini adalah prediksinya. Bisa dilihat di sini sangat akurat ya untuk prediksinya ya. Hampir yang merah dan oranye itu hampir tidak beda jauh. Nah, sebelum ke hasil, kita akan coba mendemokan Google Colab yang sudah saya buat ya. Nah, baik, ini untuk Google Colab yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan runtime-nya udah T4 ya, supaya lebih cepat. Nggak bisa ya. Kita menggunakan yang biasa aja. Oke, kita konekin dulu runtime-nya. Semoga masih kuat ya, karena harus pro mau pakai T4 sekarang. Oke, pertama kita install YFinance atau Yahoo Finance supaya dependensinya ada di
Python lokal ya, maksudnya di Python Google Colab-nya. Dan selanjutnya adalah import library untuk yang pertama itu ada ya Finance, NumPy, Pandas, Matplotlib, ada sklearn, ada TensorFlow, dan ada Math. Dan di sini PLT itu Matplotlib-nya itu menggunakan FIB30Y8. Nah, sudah tereksekusi. Selanjutnya adalah untuk step yang ketiga, kita akan menentukan parameter utama yaitu ticker saham BBRI dan tanggal mulai, tanggal akhir, serta pengambilan data. Kemudian kita akan menggunakan fungsi download untuk mengambil data historis dari Yahoo Finance dan kita akan simpan ke data frame Pandas. Kita ubah tanggalnya menjadi 08/02. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul datanya ya. Kalau kita munculkan yang terakhir bisa. Nah, ini untuk data-data terbaru ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada close, high, low, open, dan volume. Nah, selanjutnya di step keempat adalah praproses data dan normalisasi. Sesuai dengan metodologi di modul, kita hanya akan menggunakan data harga penutupan yaitu close. Data ini kemudian dibagi dengan 80%. Digunakan untuk melatih model, untuk meningkatkan kinerja model. Data harga diubah skalanya yaitu dinormalisasi menjadi rentang antara 0 dan 1 menggunakan min-max scaler. Dan di sini bisa dilihat ya, kita diambilnya data yang close-nya saja. Di sini variabel close data ini merupakan sudah masuk ke data frame. Jadinya dia tinggal memanggil saja ya. Di sini data training data length-nya 80% dari seluruh data yang ada di dataset. Menggunakan min-max scaler. Dan selected datanya menggunakan fit transform dari dataset. Kita coba. Oke, datanya sudah ternormalisasi. Selanjutnya yaitu mempersiapkan data untuk LSTM. LSTM memerlukan data dalam format sequence. Di sini kita mengubah data latih menjadi format tersebut. Kita membuat set X-train 60 harga sebelumnya dan Y-train harga target pada hari berikutnya. Setelah itu, data dikonversi menjadi format array NumPy dan diubah bentuknya atau di reshape menjadi 3D sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh lapisan LSTM Keras. Kita coba running untuk prosesnya ya. Di sini data train, Y-train, X-train, Y-train, dan time step-nya ada 60. Nah, di sini time step-nya itu 60 harga sebelumnya sebagai trainnya. Oke, di sini akan di looping dari time step, lalu train data, dan pada akhirnya akan menghasilkan X-train-nya di reshape dari X-train, yang mana X-train shape 0 dan X-train shape 1 dan skala 1. Nah, selanjutnya adalah membangun arsitektur model LSTM. Pada blok ini akan mendefinisikan arsitektur model neural network kita. Kita menggunakan sequential model dari Keras. Arsitekturnya dibuat sama persis seperti pada modul ya. Kita lanjutkan untuk model sekuensialnya, kita running. Oke, ini akan muncul hasil runningnya. Lalu selanjutnya akan melatih model menggunakan 100 epoch, 38 epoch ya di sini. 25 epoch kurang lebih. Model mulai di training. Ini akan agak lama karena tidak menggunakan GPU ya. Ini menggunakan CPU aja. Jadi memang agak sedikit lama ya. Tapi di sini kita bisa lihat loss-nya itu lumayan kecil ya. Lalu ada penurunan, penaikan loss dan sebagainya. Kita tunggu sampai 25 epoch selesai.
Oke, training selesai. Nah, selanjutnya adalah menggunakan prediksi pada data uji dan evaluasi. Setelah model dilatih, kita akan mengujinya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu 20% sisa data. Kita akan siapkan X-test dengan format yang seperti data yang X-train ya. Kemudian model predik akan digunakan untuk menghasilkan prediksi. Prediksi ini menggunakan skala 0 sampai 1. Jadi kita menggunakan scalar inverse transform untuk membalikannya ke nilai rupiah. Terakhir kita akan menghitung RMSE untuk mengatur seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model. Baik, kita running. Nah, terdapat RMSE sebesar 144,7. Lumayan kecil ya. Selanjutnya kita akan visualisasi data yang sudah kita prediksi sebelumnya. Jadi saya menggunakan matplotlib untuk menampilkan data yang data training, lalu data uji dan data validasi. Dan untuk membandingkan antara, di sini kita bisa lihat ada X labelnya adalah tanggal, Y labelnya adalah harga penutupan atau close. Lalu di sini prediction juga diimport ya. Mana close dan prediction itu ada pada plot dan ini untuk legendnya. Oke, selanjutnya ini hasil data trainingnya untuk data yang terbaru dalam sekitar berapa ini 6 tahun ke belakang. Baik, mungkin ya ini hasil visualisasi terbaru ya. Dan ya secara umum hasil evaluasinya kita mendapatkan nilai RMSE sekitar 110 ya untuk yang data yang lama, tapi untuk yang baru RMSE nya sekitar 144. Lumayan besar, tapi tetap enggak terlalu berasa ya. Maksudnya 110 rupiah ini dalam format rupiah. Nah, prediksi harga penutupan BBRI oleh model kita Malaysia sekitar 110 rupiah. Ini untuk data yang lama. Untuk data yang baru sekitar 144. Jadi harga sebenarnya, dan semakin kecil nilai RMSE maka semakin akurat prediksi model kita. Jadi RMSE ini memberikan kita satu angka yang jelas untuk menilai performa model. Tujuannya adalah membuat nilai ini sekecil mungkin. Nah, kesimpulannya adalah untuk yang pertama, model berhasil dibangun ya untuk memprediksi harga saham BBRI. Lalu akurasinya juga terukur. Kinerja model diukur menggunakan RMSE yang 144 tadi ya, dan memberikan gambaran jelas tentang rata-rata kesalahan prediksi. Ketiga, potensi sebagai alat bantu. Model ini menunjukkan potensi sebagai alat bantu analisis untuk memahami tren harga saham, tapi bukan sebagai jaminan prediksi yang pasti. Ya, seperti yang kita lihat ya, ada beberapa kesalahan pada prediksi harga saham. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.